fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mengkaruniakan kenikmatan kepada kita, nikmat kita bisa mengisi sisa umur kita ini untuk menyiapkan bekal kita kembali menghadap Allah. Karena kalau saya lihat dari depan ini kelihatan calon orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pingin cepet masuk surga, Bu? Pingin? Tahu nggak syaratnya masuk surga? Harus mati terlebih dahulu. Jadi kalau ibu, saya sudah tidak betah di dunia, pingin segera masuk surga, maka saya akan telepon malaikat ya supaya segera datang. Bapak Ibu yang baik, orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Sebagaimana layaknya seorang anak, tatkala dia dicintai oleh kedua orang tuanya ataupun orang tuanya, disayangi oleh orang tuanya, dia senang, dia tenang. Ketika misalkan pergi ke Jakarta, ke tempat wisata, ketemu dengan seseorang, "Dek, kamu dari mana?" "Dari Bandung." "Enggak bawa bekal dari rumah ke tempat ini?" "Enggak." "Terus nanti kalau lapar gimana?" "Kan ada mama yang bawa bekal." Anak itu walaupun tidak nenteng bekal, makanan, tenang. Kenapa? Ada mama yang bawa makanan. Terus nanti kalau mau masuk ini kan harus beli tiket. Punya tiketnya? Enggak. Terus gimana? Nanti papa yang scan barcode langsung beli tiketnya. Tenang. Nanti kalau ada preman gimana? Tenang, bapak saya kan ahli gulat, pasti premannya baru melihat wajah bapak saya udah langsung lari terbirit-birit kan gitu. Anak ini tenang, tidak risau, tidak galau. Kenapa? Bergantung kepada orang tuanya. Tenang, tidak takut, ya, tidak takut kelaparan, kehausan, tidak takut kalau ada yang mau mencelakakan karena ada orang tuanya. Padahal orang tuanya juga terbatas, uangnya terbatas. Tidak semua keinginan anaknya bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Kalau ada orang yang mau mencelakakan, belum tentu orang tuanya bisa mengalahkan preman, karena premannya belum pensiun. Tidak semuanya bisa mengalahkan preman, tapi tetap tenang walaupun orang tuanya punya keterbatasan. Bagaimana kalau seseorang itu dicintai oleh Allah yang maha segala-galanya, tidak terbatas. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, apa yang dibutuhkan oleh hambanya, yang diminta oleh hambanya akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan yang tidak diminta pun akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Allah maha tahu kebutuhan hambanya, lebih tahu daripada kita. Tadi selepas melaksanakan sholat subuh, doanya panjang untuk pendek, Bu? Pendek ya. Paling khulasohnya doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya singkat, simple, tidak di breakdown apa saja yang diminta. Makanya ketika ditanya oleh malaikat,
Saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, malaikat tanya, Pak, Bapak minta fid dunya hasanah. Artinya apa? Kebaikan di dunia. Yang dimaksud kebaikan di dunia itu apa, Pak? Bingung kita menjawabnya juga kan gitu. Padahal sebagian ulama, sebagian mufasir ketika seseorang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, paling tidak dia minta 6 hal kepada Allah. Minta al-afiyah. Afiyah itu apa? Kesehatan yang menjadi jalan kita beribadah kepada Allah. Kan ada orang yang diberikan kesehatan tapi tidak menjadi jalan beribadah kepada Allah, dipakai untuk maksiat, bukan dipakai untuk taat. Harusnya dipakai untuk taat. Nah, itu doa kita kepada Allah fid dunya hasanah. Yang kedua, al-kafah, minta dicukupi oleh Allah, bukan banyak tapi cukup. Ibu punya sepatu banyak, kakinya nomor 38, sementara sepatunya nomor 35. Memang banyak, tapi nggak cukup. Kemana-mana pakai sepatu yang kecil, pasti ditanya, Bu, itu sepatunya ketukar dengan punya putra ibu ya? Nah, jadi dikira punya anaknya, dipakai sama ibunya. Karena ukurannya, walaupun jumlahnya banyak. Makanya doanya al-kafah, minta dicukupi oleh Allah. Yang ketiga adalah al-azwajus sholih au sholihah, pasangan yang soleh, suami yang soleh, istri yang sholihah. Bukan soleh namanya. Kalau begitu suami saya mau saya ganti namanya Pak Soleh. Jadi ingat dulu di Mudaris Darut Tauhid, sama-sama mudaris, yang satu namanya Siti Solihah, yang satu namanya Soleh. Dijodohkan oleh kita, karena memang bukan jodohnya, ternyata nikah dengan yang lain. Yang keempat, al-auladul abror, anak yang baik, anak yang soleh, yang menjadi qurrata ayun. Yang kelima, al-malul barokah, harta yang berkah. Apa itu harta berkah? Az-ziyadatul khair, dengan bertambahnya harta, bertambah pula kebaikan-kebaikannya. Kan banyak orang yang hartanya bertambah, keburukannya bertambah. Karena apa? Pakai untuk shopping, swimming, drinking, apalagi pokoknya serba king. Dan yang keenam, al-ilmu wal ma'rifah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang baik, siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah? Nanti guru kita Agim akan menyampaikan 2 hal, sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah orang yang tawakal. Tawakal ya, dari kata-kata tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ini kalau di santri kita itu biasanya belajar bahasa Arab ya, sorofnya tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, tawakkul dan sebagainya. Dorobayat ribu dorban wamat roban fahuwa doribun. Nah kan gitu. Ini santri-santri kita diajari begitu ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sabar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang ketiga, al-ihsanu fil ibadah, orang yang senantiasa memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Ketika beribadah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik. Salat yang terbaik. Dari mulai wudu yang terbaik. Saat salat menggunakan pakaian yang terbaik. Ini kadang-kadang kita kalau salat di rumah kadang-kadang pakaiannya ala kadarnya.
habis kerja bakti, baunya masih bau minyak wangi alami, langsung dipakai sholat. Kadang-kadang kita sendiri mencium bau badan kita sendiri itu gimana gitu ya. Ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang terbaik, wudunya yang terbaik, pakaian yang digunakan yang terbaik, sholatnya yang terbaik, segala amal yang kita lakukan selalu yang terbaik. Makanya kan di Al-Quran sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang paling baik amalannya. Bukan aktsaru amala, orang yang paling banyak amalannya, tapi orang yang paling baik amalannya. Bagaimana supaya amalan kita baik? Ilmu kuncinya. Nih, Bapak Ibu yang baik, kita hadir di Masjid Darut Tauhid ini, Masjid Rahmatan lil Alamin ini, supaya apa? Ibadah-ibadah kita semakin lebih baik. Kita tahu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kan sekarang dengan teknologi kita bisa belajar dengan media, handphone, TV, di media pun ada macam-macam ragamnya. Benar. Tetapi kalau kita hadir langsung di majelis ilmu, ada keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Satu, ketika kita keluar dari rumah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumah menuju majelis ilmu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah. Rasulullah yang mulia menyampaikan, man kharaja minal baiti li talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu Allah, maka fahuwa fi sabilillah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang kembali ke rumah. Dari tadi pagi mungkin sebagian ada yang menginap di Darut Tauhid, ada ya orang tua santri nginep di Darut Tauhid. Dari kemarin bisa jadi berangkatnya sampai ke Darut Tauhid, maka dari mulai keluar dari rumah sampai ke Darut Tauhid sampai kembali ke rumah dicatat sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah. Subhanallah. Kemudian setiap langkahnya, langkah kaki kanannya penghapus dosa, langkah kaki kirinya pengangkat derajat. Berarti semakin jauh ya, semakin banyak langkah kita, semakin banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat. Selama di majelis ilmu ini didoakan oleh malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Dulu waktu SD pernah tanya ke guru agama, Pak Guru, malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang malaikat wahyu sudah selesai disampaikan. Terus tugas malaikat Jibril itu apa? Bingung. Oh, baru menemukan dalam kitab Riyadul Badi'ah, di sana disebutkan bahwa malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu dan memimpin doa. Apa doanya? Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu yang sedang menuntut ilmumu. Limpahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada orang-orang yang menuntut ilmumu. Jadi kita sekarang sedang didoakan oleh para malaikat yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu yang baik, yang keempat adalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang
bertakwa. Ciri-ciri orang yang takwa begitu banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau dari awal, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum, dan seterusnya al-ayah. Jadi banyak kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Subhanallah. Kemudian ini poin-poin inti saja terlebih dahulu. Yang keberapa tadi? Yang keenam ya. Yaitu orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, apalagi seorang pemimpin. Makanya kalau kita buka dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW yang mulia menyampaikan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan yang tidak ada seorang pun yang mampu memberikan naungan kecuali hanyalah Allah, pada hari yang tidak ada seorang pun yang mampu memberikan naungan, mampu memberikan pertolongan. Yang pertama siapa? Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Makanya Allah menyampaikan juga di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ya, ayat 42, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an di surat As-Saff. Surat As-Saff itu surat yang ke-61 ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Bapak Ibu yang baik, ini di antara ya amalan-amalan yang membuat kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bahas dari 7 poin ini ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berharga bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang baik, yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tawakal. Mutawakkilin kalau dalam bahasa Arab namanya isim fa'il, orang yang. Mutawakkilin adalah orang-orang yang tawakal, orang-orang yang pasrah kepada Allah. Kalimat tawakal itu berasal dari kata wakala. Itu dari wakala. Wakala yuwakilu ya, tawakkulan dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Wakala menyerahkan, mempercayakan ataupun mewakilkan urusan kepada orang lain. Kalau dari kalimat wakala yuwakilu tawakkulan ya, mewakilkan, menyerahkan ya. Nah, tawakal itu berasal dari al-wakalah yang artinya adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita manusia adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu. La haula wala quwata illa billah.
ngurus tubuh kita ini, kita tidak mampu. Di beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, sedang sholat, tiba-tiba sakit. Ini lagi sholat, tiba-tiba sakit. Sakitnya luar biasa. Ya. Sampai ketika sholat itu, yang ingat satu, mati. Karena fokus ingat mati, sampai lupa, ini rakaat keberapa. Diingatkan di belakangnya, subhanallah. Tetap masih merasakan sakit. Subhanallah. Subhanallah, sampai 3 kali diingatkan, saking fokusnya merasa sakit dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, tafakur dengan rasa sakit tersebut. Ingat, ya Allah, terima kasih ya Allah. 50 tahun lebih belum pernah merasakan sakit seperti itu. Baru sekarang, hanya apa? Lebih ingat nikmat Allah daripada rasa sakit. Ternyata dengan seperti itu mengurangi rasa sakit, tapi tetap sakit, ya. Tetap sakit, masih bisa beraktivitas. Malam ternyata sakitnya muncul lagi dan lebih sakit lagi. Oh, ini ladang amal untuk dokter, silaturahim ke dokter, diperiksa. Kata dokter, Ustadz, ini kelihatannya Ustadz kurang minum. Ada hak tubuh yang menuntut, yaitu ginjal, sehingga ini harus mudah-mudahan ya jadi jalan tafakur. Enak gitu, dokternya nasihatnya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, dikasih obat, masih sakit. Akhirnya 2 hari kemudian ke dokter lagi, diperiksa lagi. Oh, ternyata ini ginjalnya harus dapat tindakan tertentu, disinar. Alhamdulillah syariatnya ada penanganan khusus, langsung diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa sakitnya dihilang. Ya, efeknya ya air kencingnya jadi keruh, yaitu kan efek itu semuanya. Tapi yang lebih banyak ditafakur adalah syukurnya kepada Allah, kenapa selama ini diberikan kesehatan oleh Allah. Ketika memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah mulai berkurang. Kenapa? Total kepada Allah. Ini karunia dari Allah. Dan yang tidak kalah penting adalah tobat. Kenapa? Oh, kita zalim terhadap tubuh kita sendiri, yang tubuh kita butuh asupan air minum jumlahnya sudah ya tidak boleh sedikit ataupun lebih dari 2 liter dalam 1 hari, standarnya kan begitu, 1,5 2 liter. Tapi kita kadang-kadang minumnya sedikit, apalagi di Eko kan udaranya dingin, jadi suka males minum. Padahal kebutuhan air tetap sama, ya. Efeknya seperti itu. Subhanallah. Nah, menyerahkan diri kita kepada Allah, kenapa? Untuk mengurus tubuh kita sendiri aja kita tidak mampu, nggak bisa. Menyembuhkan rasa sakit, nggak bisa. Nih, yang mengedipkan mata kita itu siapa? Allah. Keterlibatan kita berapa persen? Kayaknya kita terlibatnya paling hanya apa? Dibersihkan. Ini yang memberikan cairan mata kita adalah Allah. Allah yang maha tahu ukurannya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Suatu saat ngobrol dengan Dokter Awan Buana, beliau dokter spesialis mata. Saya tanya, Dok, apa fungsi cairan ataupun air mata ya yang ada dalam mata kita? Kata beliau, oh itu luar biasa. Kalau cairannya itu kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan menimbulkan iritasi, kata dokter. Apa fungsi kedipan mata kita? Ternyata itu bukan hiasan, Pak. Bukan kicep itu hiasan, bukan. Tapi supaya mata kita itu
selalu basah. Karena kalau tidak akan kering dan sakit. Kalau nggak percaya, sok saya hitung sampai 100 ya. Masing-masing mata kita dibuka. Jangan dikedipkan, nanti baru terasa. Ya, karena saya sudah pernah mencoba. Jadi diginikan, penasaran kan diginikan terus. Ternyata lama-lama sakit. Pantas suatu saat ada seorang jamaah dari Cianjur. Beliau silaturahim ke Darut Tauhid, ikut kajian di Darut Tauhid, kemudian habis pengajian silaturahim ke kantor DKM. Beliau menceritakan mata beliau, ya, cairan matanya itu berkurang, sehingga setiap 1 jam sekali harus ditetesin dengan cairan tertentu. Saya tanya, Pak, kalau setelah 1 jam tidak ditetesin cairan tersebut, apa yang Bapak rasakan? Kata beliau, oh sakit sekali. Jadi kalau sudah 1 jam, itu matanya sudah mulai terasa perih, pedih. Kenapa? Cairannya berkurang. Semakin lama kalau dibiarkan semakin pedih. Akhirnya tetesin cairan, dingin, enak lagi. Subhanallah. Kita alhamdulillah selama ini tidak demikian. Tubuh kita bisa memproduksi cairan untuk air mata kita sesuai dengan kebutuhannya. Subhanallah. Ini yang ngurus tubuh kita. Jadi kita menyerahkan total tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurus kita. Bagaimana supaya Allah mengurus kita? Pasrah total kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ngurus ini cairan yang ada di lesan kita, sama sesuai dengan kebutuhan. Coba kalau misalkan kurang, tenggorokannya kering, pita suaranya tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya kan kalau ada orang yang bicaranya lama sekali, suka suaranya jadi serak, berkurang. Karena emang cairannya begitu. Minum lagi, ya, akhirnya kembali lagi suaranya. Itu yang ngurus adalah Allah. Berapa ukurannya Allah yang lebih tahu. Dan kita jarang, bahkan bisa jadi belum pernah minta kepada Allah sampai detil itu. Walaupun kita tidak minta kepada Allah, karena Allah tahu, maha tahu kebutuhan tubuh kita, Allah berikan. Kalau kita semua yang Allah berikan kepada kita berdasarkan apa yang kita minta, kayaknya banyak yang terlewat. Tadi pagi doanya hanya tadi, singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang kita minta kepada Allah hanya itu, bisa jadi ada tobat tambahan, tapi tidak sampai detil. Kenapa? Kita tidak menyadari kebutuhan tubuh kita sendiri. Tidak menyadari itu. Ya, padahal luar biasa. Minta bisa bernapas. Pernah Pak? Saya pernah pada saat COVID. Subhanallah, saya pernah diuji COVID 2 kali. Yang pertama, ya, tidak terlalu terasa, ya, karena biasa-biasa saja, hanya berdasarkan lab itu harus karantinaan. Tapi yang kedua, ini luar biasa. Di karantinanya di Jakarta, karena waktu itu pulang dari Tanah Suci, ya, di hotel. Kemudian pas malam hari, ya, sekitar jam 1-an, nggak bisa bernapas. Jadi napasnya tersengal-sengal. Telepon ke dokter, nggak diangkat. Lipnya dimatikan.
kemudian tangga yang darurat dikunci. Ya. Satu-satunya adalah mengadu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau selama ini mengkaruniakan kenikmatan kepada saya, bisa bernapas. Ya Allah ampun. Nah kan itu, mohon ampun kepada Allah ujungnya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi seperti itu, kemudian mengambil air wudhu, sholat, dan tawakal pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata oleh Allah ya diberikan kenikmatan berkurang, dan akhirnya bisa bernapas kembali. Ya. Dan setelah itu ada naik turun, sehingga teman terdekat kemana-mana waktu itu adalah tabung oksigen. Karena ketika tabung oksigennya dibuka, langsung napasnya juga susah lagi. Merasakan itu. Tapi hikmahnya adalah syukur. Dua adalah banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini ya, mengkaruniakan kenikmatan kepada saya, kepada kita, yang kadang-kadang kenikmatan tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang baik, jadi orang-orang yang tawakal, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya mencintai orang-orang yang tawakal, orang-orang yang menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kita menyerahkan segala urusannya kepada manusia, mungkin kalau satu hari diterima, kalau tapi setiap saat lama-lama bosan kan gitu. Tapi kalau Allah beda, seperti orang yang berdoa. Kalau kepada manusia meminta, kepada Allah berdoa. Orang yang berdoa kepada Allah, semakin banyak berdoa, Allah semakin cinta kepada hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah. Kenapa? Orang yang berdoa, orang yang meminta menunjukkan dirinya adalah orang-orang yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain doa menjadi bagian ibadah. Kenapa? Allah memang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ud'uni astajib lakum. Itu menggunakan fi'il amr, perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan satu kewajiban. Jadi ketika ada perintah dalam Al-Quran, al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu menunjukkan satu kewajiban. Doa itu bagian dari ibadah. Kenapa? Melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ya, ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di penghujung ayat tersebut disebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Nah, tawakalnya di mana? Di awal ataupun di akhir? Tawakal ya, qalbiyahnya itu di awal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita lihat Rasul mengajarkan doa tatkala kita melakukan perjalanan ataupun safar. Doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berarti tawakalnya di mana? Di depan.
Sebelum kita bergerak, sebelum kita pergi, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Di awal tawakalnya dengan berdoa. Tapi ada juga tawakalnya di akhir. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ikhtiar maksimal terlebih dahulu sesuai dengan syariat yang kemudian diserahkan urusannya kepada Allah. Maka dulu ada aliran yang namanya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang masalah tawakal di awal dan di akhir. Ada yang memang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul mengajarkan dua, di awal tawakal, di akhir juga tawakal. Ketika ada seorang sahabat yang menghadap Rasul, kemudian datangnya mengendarai unta, untanya dilepas di depan rumah, Rasul bertanya, ya, apakah unta kamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Rasul kemudian menyuruh kepada sahabat ini untuk mengikat untanya. Artinya apa? Kita pasrah total kepada Allah, tapi ikhtiarnya harus maksimal, harus ada. Ya, tidak boleh sudahlah kan nanti diurus oleh Allah. Tidak. Jadi kalau qalbiyahnya minta kepada Allah itu tawakalnya di awal, berdoa kepada Allah seperti ketika saat kita akan melakukan safar, bepergian. Nah, dalam perjalanan terus bertawakal kepada Allah, ya ikhtiar maksimal, diikuti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tawakalnya di awal, tawakalnya di tengah, tawakalnya di akhir, kan begitu. Yuntij begitu kan gitu. Jadi natijahnya, kesimpulannya kalau kita membaca dari beberapa hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat Al-Qur'an, tawakalnya itu tidak hanya di akhir saja. Yang kadang-kadang dipahami tawakalnya hanya di akhir. Kenapa? Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Satu sebagai landasan itu, padahal ada ayat yang lain, ada hadis yang lain yang menjelaskan setiap kita melakukan sesuatu dari awal sampai akhir kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian Bapak Ibu yang baik, di ayat yang lain surat At-Talaq ayat yang ketiga, ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, mencukupi kebutuhannya, mencukupi keperluannya. Syaratnya tadi pasrah total kepada Allah. Yakin, yang paling mahal adalah yakin. Yakin Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Allah akan mengurus kita. Buahnya apa? Tenang. Seperti seorang anak tadi, karena dia yakin orang tuanya mengajak anaknya untuk pergi ke tempat wisata, wisata religi ataupun yang lainnya, ya, karena yakin orang tuanya itu akan melindunginya, orang tuanya akan mencukupi kebutuhannya. Kalau haus akan diberikan minuman, kalau lapar akan diberikan makanan, kalau ada orang yang mengancam akan melindunginya. Tenang walaupun tidak punya apa-apa. Nah, kita pun demikian akan bisa tenang kalau memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau, jangan takut, ya. Kenapa? Innallaha ma'ana, kan itu. Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu menolong kita. Allah selalu membimbing kita. Allah selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Inilah tawakal. Satu di antara amalan-amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang baik, amalan yang membuat
kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah adalah kasratul istighfar. Ini kalau kita baca dalam kitab ya, disebutkan di sana orang-orang yang banyak beristighfar dia akan diberikan ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Kalau kita bicara tobat, tobat itu dari kata-kata taba yatubu taubatan. Kalau dalam ilmu nahwu namanya masdar. Nah, kan gitu. Ini santri di sini diajarkan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, masdar. Masdar itu artinya sesuatu yang dilakukan benar-benar. Doroba sudah memukul, yadribu sedang ataupun akan memukul, dorban mukulnya beneran. Wah, gitu. Nah, orang yang tobat, tobat itu dari kata taba, artinya apa? Kembali. Taba yatubu taubatan. Orang yang sungguh-sungguh kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang taubat. Karena masdar benar-benar, bahkan benar-benarnya ini, menyesalnya ini, ciri orang yang taubat kan menyesal. Menyesalnya ini digambarkan begini. Ada orang yang bertahun-tahun menikah, merindukan hadirnya buah hati, keturunan. Alhamdulillah setelah 15 tahun menikah, akhirnya Allah karuniakan keturunan. Pasti kedua orang tuanya, bapak ibunya, kakek neneknya begitu sayang kepada anaknya ini. Kenapa? Karena dinantikan bertahun-tahun. Suatu saat karena bapaknya hobinya berenang, maka ingin menyalurkan hobinya juga, mewariskan hobinya juga kepada anaknya. Suatu saat anaknya diajak berenang di salah satu kolam renang. Karena bapaknya suka berenang, anaknya yang masih kecil ya dititipkan dengan teman-teman yang berenang di kolam yang dangkal, di situ main. Tidak taunya karena sudah lama bapaknya asik dengan berenang, anaknya ini mencari bapaknya. Bapak di mana ya? Oh, bapak di sana, di kolam renang yang dalam. Tiba-tiba anaknya pas lari ke sana, masuk ke kolam renang, tidak muncul-muncul, dan muncul-muncul sudah menjadi mayat, meninggal. Bagaimana perasaan bapak, perasaan istri, kakek dan neneknya ketika mengetahui anaknya, cucunya itu meninggal di kolam renang? Pasti apa? Sedih, ya. Sampai-sampai bapaknya tadi mengatakan, saya kalau nanti dikasih keturunan lagi, tidak akan saya bawa ke kolam renang lagi. Pakai bahasa amit-amit, wah gitu. Saking tidak inginnya anak berikutnya nanti masuk ke kolam renang lagi. Menyesalnya seperti itu. Nah, ini sebuah gambaran yang disebut dengan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, itulah menggunakan kata taubatan. Jadi kalimat taubatan, masdar itu sampai seperti itu, menyesalnya kan gitu. Menyesal sekali dan tidak akan diulangi lagi. Itulah taubatan. Kembali ke jalan yang disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya saya mau keluar ke pintu yang ada di depan saya ini, harusnya saya lurus jalannya. Kalau saya belok ke kanan, kalau pingin keluarnya melalui pintu itu harus kembali ke jalan ini, garis ini. Ternyata setelah kembali belok kiri, harus kembali lagi, belok kanan kembali lagi. Makanya nanti
Di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak antara pintu dan posisi digambarkan sampai seperti itu dalam kitab Riyadul Badi'ah. Digambarkan itu jaraknya berapa? Itulah yang akan ditempuh di nerakanya Allah. Makanya kan Rasul mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar dan kembali. Istighfar itu artinya minta maaf kalau kepada manusia, kalau kepada Allah mohon ampun kepada Allah. Dihapus melencengnya ini, mohon ya Allah ampun ya Allah, saya khilaf ya Allah, mohon ampun ya Allah. Makanya di Al-Qur'an di surat Ali Imran ya disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila terlanjur melakukan perbuatan salah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, audolamu anfusahum, ataupun dolim terhadap diri sendiri. Yang tadi sesungguhnya hak tubuh ini harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi berarti kita dolim terhadap tubuh kita sendiri. Ada orang yang kalau makan terlalu pedas itu lambungnya menjadi sakit, jadi masalah. Dia sudah tahu, kata dokter, Bu, ibu punya penyakit lambung, maka jangan makan makanan yang terlalu pedas. Kalau makan terlalu pedas, maka efeknya lambung ibu akan bermasalah. Ternyata makan pedas. Nah, orang yang seharusnya tidak boleh makan pedas, kok makan pedas, berarti dia termasuk orang yang zalim terhadap diri sendiri. Ya. Orang yang punya sakit yang kalau makan tertentu ya menjadi kambuh penyakitnya, kok dia maksakan diri makan, berarti dia zalim terhadap diri sendiri. Makanya disebutkan audolamu anfusahum. Kemudian dzakarullah fastaghfaru lidunubim, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampun, ya Allah saya zalim terhadap diri sendiri, ya Allah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi lagi, bukan istilahnya tobat sambel. Kita kan suka begitu, tobat sambel. Pas makan pedas, kambuh, tobat saya tidak akan makan pedas lagi. Begitu lihat temannya sedang makan bakso dan ternyata baksonya sambalnya itu pedas, makan lagi bakso yang pedas, berarti tobatnya tobat sambel kan begitu. Nah, audolamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, kemudian mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah hamba zalim terhadap diri hamba sendiri. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah suka ya kepada orang-orang yang bertobat, minta maaf kalau kepada manusia. Berbeda dengan manusia. Hari ini kita berbuat salah kepada tetangga, kepada teman kita, santri APW misalkan ya. Dengan temannya berbuat salah, minta maaf, dimaafkan dengan pakai senyum. Besoknya bikin masalah lagi, minta maaf lagi, dimaafkan, tapi senyumnya sudah hilang. Besoknya lagi berbuat salah lagi, minta maaf. Mungkin, aduh mohon maaf ya, kelihatannya tidak saya maafkan. Ada yang begitu. Bisa jadi ada. Kalau kepada manusia, kalau kita sering berbuat salah walaupun minta maaf ya, memaafkannya mungkin kalau sering jadi kurang tulus memaafkannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah senantiasa memaafkan hamba-hambanya. Setiap saat walaupun kita berbuat salah, kalau kita mengaku berbuat salah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita dua hal. Satu adalah istighfar, kasratul istighfar. Bahkan disebutkan dalam hadisnya tidak kurang dari 100 kali baginda Rasul mohon ampun kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Rasul maksum, ya, tidak punya dosa. Kenapa? Selalu dibimbing oleh malaikat Jibril. Tapi mengajarkan kepada kita untuk kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang setiap saat ya berbuat dosa. Ini dari rumah masing-masing, ibu-ibu dari majelis taklim ya, datang ke Darut Tauhid, sepanjang perjalanan bisa jadi ada sikap, perilaku, tutur kata yang berdosa. Harusnya makanya setiap saat kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain istighfar yang tidak kalah penting, yang kedua tadi tobat. Istighfar ya, kita mohon ampun atas kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan. Tobat ya, kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kembalinya tadi taubatan nasuha, karena taubatan sungguh-sungguh kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buahnya orang yang banyak istighfar, orang yang banyak bertobat kepada Allah? Tenang. Ya. Nih, kepada manusia kita berbuat salah kepada teman kita, kemudian minta maaf, dimaafkan, tenang tidak? Tenang. Tapi kalau tidak dimaafkan, kira-kira bisa tidur tidak? Susah tidur. Kenapa? Ingat kesalahan kita kepada teman kita. Apalagi satu kamar, apalagi kasurnya berdampingan. Waduh, itu nggak enak. Yang satu tidurnya menghadap ke sini, yang satu menghadap ke sini. Kebayang 100 hari santri APW kan gitu ya. 100 hari dengan teman sekamarnya ada masalah, crash, itu enggak tenang. Makanya orang yang banyak istighfar, Allah berikan bonus buahnya dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk banyak ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Tadi poin yang kedua adalah kasratul istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kekuatan lahir maupun batin kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang baik, kurang 2 menit waktu kita gunakan untuk mengkondisikan, karena sebagian di luar masih berdiri, sehingga nanti tank jam 10:15 kita akan menyimak tausiah dari guru kita Agim insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.